Tes, 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 tes. Daya, berkat Facebook. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kalau kita bisa membuka mata kita pagi hari ini, bangun dari tidur kita dengan tubuh yang sehat, itu semua hanya karena anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita. Karena hampir setiap hari ada banyak di antara saudara kita, sahabat kita, tetangga kita yang Tuhan sudah panggil lebih dulu untuk pulang ke surga. Oleh sebab itu, mari saudara, saat pagi hari ini, selagi masih ada waktu, mari kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk hidup dengan benar, untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengenal akan dalamnya kasih Tuhan. Mari saudara, saya jemput semuanya bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Bila aku buka mataku Tuhan, ku terkagum akas kasih-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bila ku buka mataku, ku lihat wajah-Mu, ku terkagum. Kulihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu. Amin, haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Dan beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan.
Kami rindu sujud di altar-Mu Tuhan. Sujud di altar-Mu Bapa pagi hari ini Bapa. Amin, amin, amin. Sujud Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Sujud di altar, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Mu yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat ada di sujud di altar-Mu Bapa. Amin, amin, amin. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu mujizat terjadi, mujizat kesembuhan terjadi, kesembuhan dan pemulihan. Amin. Pemulihan terjadi saat ada di altar-Nya. Amin, 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 amin. Haleluya. Kami pegang janji-Mu Bapa, bahwa sesuatu yang besar pasti terjadi saat pagi hari ini Bapa. Di saat kami masuk dalam hadirat-Mu, membawa hati dan hidup kami untuk sujud di altar-Mu yang kudus Bapa. Kami percaya kasih-Mu mengalir Tuhan melalui ibadah kami pagi hari ini. Kami semua dilawat dan dilanda oleh urapan Roh Kudus-Mu Bapa. Kami datang Bapa karena kami mengasihi-Mu Bapa. Kami datang karena kami membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Dan melalui ibadah pagi hari ini kami rindu Tuhan, sesuatu yang baru Tuhan boleh mengubah kehidupan kami Bapa. Dan pagi ini Bapa, ampuni setiap dosa-dosa kami. Layakkan kami semua untuk melayani Bapa, baik yang di rumah maupun yang di tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu yang sama akan mengurapi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Ambil alih pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Tutup kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar ibadah kami saat ini boleh menjadi ibadah yang sungguh-sungguh berkenan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami buka ibadah kami di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Haleluya. Saudara, kalau dulu tembok Yeriko bisa runtuh karena kuasa pujian, maka pagi ini mari kita meruntuhkan segala persoalan kita, tembok-tembok persoalan kita dengan kuasa puji-pujian kita pagi ini. Amin. Kita angkat pujian kita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku.
janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, berikanku firmanmu, firmanmu Tuhan, pita bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranku menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, berikan kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam mutu. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam mutu. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja. Bumi di surga bertata. Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Oleh kesaksian kita, darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak, oleh darah anak domba, amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak.
Sebab Dia Allah yang baik. Tidak ada rencananya yang jahat. Melalui pandemi ini, seolah Tuhan ingin masing-masing kita membangun iman percaya kita kepadanya. Sekalipun digoncangkan, diombang-ambingkan, jangan goyah saudara. Kita terima dari Allah. Kerja, jangan pernah berkata, aku tak sanggup Tuhan. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Percaya Tuhan, Dia Allah yang baik, selalu baik dan Ya Allah baik, Dia Allah baik bagiku. Dia Allah baik, Dia Allah baik. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, 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 haleluya. Kami tetap percaya di tengah situasi kondisi apapun yang terjadi sekeliling kami. Karena memang kami tetap percaya kepada Engkau. Pengharapan kami tetap hanya pada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap penyembahan dan pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami siap diberkati oleh firman-Mu. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu, atas pemberitaan firman-Mu, bahkan atas setiap umat-Mu
yang sebentar akan menerima kebenaran firman-Mu, baik yang ada di tempat ini, di tengah bait-Mu, bahkan di rumah mereka masing-masing. Tuhan, jamah setiap tanah hati mereka menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa firman-Mu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana tadi pimpinan pujian katakan, saudara, mari kita tetap membangun iman kita. Kita tetap kuat, kita tetap percaya, bahkan lebih percaya, lebih beriman, ya, di tengah-tengah menghadapi situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini. Saudara, sebagaimana yang dialami oleh Daud. Mari kita akan buka sama-sama dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Kita akan baca ayat 1, ayat 6 sajalah, ayat 6 sampai 10. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Terus, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu dan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Ayat 10. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberang sungai Besor itu berhenti di sana. Saudaraku, kalau kita kembali ayat 6, kita lihat posisi Daud pada waktu itu dalam posisi yang sangat terjepit. Kenapa saudaraku terjepit? Waktu Daud dan tentaranya kembali ke Siklak, ingin pulang ke Siklak, saudara, di mana ada keluarganya, ya, dari Daud dan juga keluarga daripada prajurit-prajuritnya. Dan apa yang terjadi, dari kejauhan mereka lihat Siklak sudah terbakar, saudara. Sudah di bumi hanguskan oleh musuh, ditaklukkan oleh musuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh bangsa Amalek, ya. Akhirnya Daud dengan terburu-buru beserta para tentaranya atau rombongannya sampai di Siklak, saudara, dan mereka bukan saja sedih melihat tempat tinggal mereka dibakar, tetapi seisi daripada kampung itu, saudara, sudah dibawa pergi. Bukan saja ternak, tapi istri-istri mereka, anak-anak mereka semua dibawa, ya, oleh bangsa atau musuh daripada mereka, orang Amalek ini. Saudara, di tengah-tengah keadaan demikian, tentu Daud dan semua orang yang ada bersama dia merasa sangat sedih, sangat terpukul. Saudara, kenapa dikatakan Daud terjepit? Daud terjepit karena di satu sisi anak buahnya, orang-orang Israel ini, ya, prajurit-prajuritnya sudah marah kepada dia, ingin melempar Daud dengan batu atau menghukum Daud, atau katakanlah ingin memusnahkan Daud. Karena saudara, mereka sudah tidak bisa berbuat apa. Nah, satu sisi ada orang-orang Amalek. Jadi Daud sangat terjepit, ya. Di satu sisi dia harus menghadapi orang Amalek, tapi di satu sisi dia harus menghadapi rakyatnya.
yang begitu marah kepada dia. Saudaraku, karena mereka banyak kehilangan keluarganya dan lain sebagainya, ditawan dan lain sebagainya. Ini benar-benar Daud menghadapi keadaan yang sulit, keadaan yang sangat terjepit. Hari-hari ini kita pun sepertinya di dalam keadaan yang sangat sulit dan terjepit. Dengan masa yang berkepanjangan pandemi COVID-19 ini, sepertinya kita pun berada di masa-masa dan keadaan seperti Daud, saudaraku. Nah, di tengah-tengah apa yang Daud alami, saudara, Daud tidak bisa berbuat apa-apa, ya kecuali cuma berserah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata kembali dalam ayat 6, kita lihat saudara. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Di tengah-tengah keadaan terjepit, Daud tidak ikut-ikut terus ikut menjadi lemah, saudara. Di tengah-tengah keputusasaan para prajuritnya, Daud tidak terus ikut-ikutan berputus asa. Tetapi Daud mengambil satu langkah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang dikatakan dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Di tengah-tengah keadaan mungkin masa-masa sulit yang mungkin sedang kita hadapi, saudara, tidak membuat kita undur, tidak membuat kita kendor daripada Tuhan. Tetapi mari apa yang Daud lakukan kita lakukan, saudaraku. Kita menjadi Daud-Daud di akhir zaman, memperkuat kepercayaan kita, memperkuat iman kita kepada Tuhan. Kita bertaruh percaya sungguh kepada Tuhan, saudaraku. Banyak kali di tengah badai, di tengah keadaan yang sulit kita kendor percaya kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan. Yesus pernah waktu Yesus dan murid-muridnya sedang berlayar, Yesus ditaruh di buritan. Mereka menghadapi angin ribut yang sangat besar. Perahu mereka hampir tenggelam. Saudara, syukurlah mereka bangunkan Yesus. Dan yang pertama Yesus berkata apa? Kenapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Di tengah-tengah keadaan sulit yang menghimpit kita mungkin, di tengah-tengah persoalan yang silih berganti menghimpit kita mungkin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari saudara, ya bukan ketakutan yang menguasai hidup kita sehingga kepercayaan kita mulai berkurang, tapi Daud semakin giat memperkuat kepercayaannya, memperkuat imannya. Ku yakin Tuhan, Engkaulah pembela penolong kami yang sungguh, kira-kira begitu. Dan bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Saudara, Daud memperkuat kepercayaannya atau imannya kepada Tuhan. Karena dia tahu kalau dia sungguh-sungguh percaya, dia sungguh-sungguh memperkuat imannya, saudara, pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Ibrani 11 ayat 6, coba. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah atau pertolongan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Daud memperkuat imannya, Daud memperkuat kepercayaannya, saudaraku, dan Daud yakin bahwa pasti ada pertolongan daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari di tengah-tengah keadaan-keadaan yang seringkali keadaan sulit menghimpit kita, saudara, kita juga memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukan semakin kendor, tapi semakin memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudaraku, nah pada pagi ini kita akan belajar bagaimana cara Daud memperkuat kepercayaannya. Bukan sekedar dia bilang, iya Tuhan begitu saja, tidak. Tapi ada beberapa hal yang dia lakukan untuk dia bisa memperkuat kepercayaannya. Yang pertama, saudaraku, adalah ayat 7
dan 8. Kita lihat. Karena ayat 7, maksudnya ayat pokok kita. 1 Samuel 30. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Terus, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Dengan apa Daud memperkuat kepercayaannya? Dia melalui doa kepada Tuhan. Dia panggil Imam Abiatar. Saudara, disuruh bawa itu baju efod, di mana ada turim dan umim di baju itu, baju imam itu. Gunanya untuk apa, saudara, baju efod itu? Untuk mencari tahu kehendak Tuhan. Saudara, Daud tanya, apa Tuhan? Haruskah aku kejar gerombolan itu atau aku bagaimana? Ya, untuk mencari tahu. Arti kata Daud bertanya, Daud berdoa kepada Tuhan. Saudara, untuk memperkuat kepercayaan kita di hari-hari ini, di tengah-tengah situasi yang sangat menjepit mungkin, saudara, ya, saudara, mari kita berdoa, menyerah dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, kita berdoa kepada Tuhan karena kita percaya kuasa doa itu sangat besar dan luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud panggil imam itu, Imam Abiatar dengan baju efod. Ya, dia bertanya kepada Tuhan, maju enggak aku? Kira-kira begitu. Saudaraku, dan Tuhan bilang, maju saja Daud, aku akan cerahkan musuhmu kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi langkah pertama untuk memperkuat kepercayaan kita adalah berdoa. Daud berdoa. Saudara, doa ini luar biasa. Kuasa doa ini bisa membuka pintu surga. Dan ini pernah dialami oleh seorang rasul yang bernama Petrus. Waktu Petrus ada di dalam penjara, saudaraku, jemaat tidak putus-putusnya terus berdoa untuk Petrus ini, supaya Petrus bisa ditolong oleh Tuhan. Saudaraku, doa ini naik menembus surga, saudara, membuka pintu surga, dan surga turun pertolongannya atas Petrus. Mari kita lihat ya, dalam Kisah Rasul pasal 12 mulai ayat 5. Kisah 12 mulai ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Saudara, jemaat tidak bisa menyerbu penjara untuk membebaskan Petrus karena penjagaannya sangat kuat dan ketat. Tidak mungkin, saudara, untuk jemaat bisa menyerbu penjara dan membebaskan Petrus, tidak bisa. Tapi yang jemaat bisa lakukan adalah mereka duduk, mereka berseru dan berdoa kepada Tuhan. Doa ini naik ke surga, membuka pintu surga, saudara. Mari kita lompat ayat 11. Ayat 11. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes, ayat 11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan sedang berdoa. Petrus akhirnya melihat kuasa Tuhan lewat doa yang dinaikkan oleh mereka semua. Doa ini tembus ke surga, membuka pintu surga, dan tentara surga, kuasa surga turun membebaskan Petrus. Saudara, waktu Petrus bebas, dia pergi ke rumah salah satu yang dia kenal. Dia lihat, waduh,
Rupanya ini kuncinya, mereka sedang berdoa. Saudaraku, jemaat menyadari mereka tidak mungkin bisa menyerbu penjara. Kekuatan mereka terbatas, penjagaan penjara begitu besar. Tapi yang mereka bisa lakukan, mereka berdoa. Dan kuasa surga turun atas Petrus, sehingga Petrus bebas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang pertama. Waktu Daud menghadapi keadaan yang sangat terjepit, saudara, dia kehilangan segala semuanya. Kehilangan istrinya, kehilangan anak, ya, kehilangan harta. Begitu juga para pengikutnya atau bangsa Israel, mereka kehilangan semua. Untuk memperkuatkan kepercayaannya, yang pertama Daud dikatakan dia berdoa. Ya, saudara, di tengah-tengah situasi keadaan ini, kita juga mau terus berseru kepada Tuhan. Kita tidak mampu menghadapi dengan kekuatan kita. Satu hal, kita coba sudah berseru dan berdoa kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, untuk memperkuat kepercayaan Daud kepada Tuhan, apa yang dilakukan, saudaraku, ayat 9, kembali ayat pokok kita, 1 Samuel 30, ayat 9. Yang kedua Daud lakukan adalah dia bertindak dengan yakin, saudaraku. Ya, ayat 9. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Saudara, waktu Daud tanya kepada Tuhan melalui doanya, kejar gak Tuhan? Tuhan bilang kejar Daud. Daud tidak menunggu waktu lagi, Daud tidak menunda-nunda, dan Daud taat akan firman Allah. Apa yang dilakukan lalu? Daud bertindak dengan yakin. Dia bawa 600 orang, saudaraku, untuk bersama-sama dengan dia, ya, mengejar musuh atau orang-orang Amalek itu. Bapak, Ibu, saudaraku, Daud taat, Daud patuh akan firman Tuhan. Ya, nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada mungkin waktu-waktu dan hal-hal tertentu kita berdiam diri, tapi Allah bisa menolong kita dengan banyak cara. Tapi ada juga waktu-waktu di mana Tuhan mau, saudara, ya, kita mengambil satu action, satu tindakan, saudara, untuk menyatakan bahwa kita taat akan firman Allah. Daud begitu Tuhan bilang kejar, dia langsung mengambil action. Dia langsung mengejar dengan 600 orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara lihat di dalam Injil Lukas, 10 orang kusta, 10-10-nya datang kepada Yesus, berkata, Yesus Rabi, Guru, kasihanilah aku. Yesus bilang, tahirkanlah aku, ya apa yang kau mau, tahirkanlah aku, kata 10 orang kusta. Kemudian Yesus bilang apa? Yesus enggak hampiri dia, tapi Yesus cuma bilang, pergi atau balik badan, atau kembali perlihatkan dirimu kepada imam. Cuma itu yang Yesus katakan, pergi perlihatkan dirimu kepada imam. Mereka 10-10-nya patuh apa yang Yesus katakan. Mereka balik badan dan mereka kembali untuk menuju ke tempat imam. Ya, apakah mereka sudah sembuh? Belum. Tapi mereka patuh apa yang Yesus katakan. Begitu mereka balik jalan, saudara, untuk menuju ke tempat rumah imam, di tengah jalan 10-10-nya mendapat mujizat, disembuhkan atau ditahirkan oleh Tuhan. Mereka karena mereka patuh, mereka yakin, saudara, bertindak yakin. Mereka patuh akan firman Allah, maka 10-10-nya disembuhkan oleh Tuhan. Saudaraku, banyak contoh. Naaman, ya, Naaman waktu menemukan Nabi Elisa, karena dia sakit kusta, dia panglima, saudara, bangsa Arab. Dia pikir Elisa pasti jamah dia, sehingga dia sembuh. Tapi tidak, Elisa jangankan jamah dia, keluar dari kamarnya juga tidak. Dia cuma suruh bujangnya, dia bilang, beritahu kepada panglima Naaman, kalau dia ingin sembuh, mandi 7 kali di sungai Yordan. Naaman berpikir, ngapain saya mandi di sungai Yordan? Saya orang Damsyik, di kota saya Damsyik, ada sungai yang jauh lebih berjernih daripada sungai Yordan.
Itu saudara nanti bisa baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Saudara, tetapi singkat cerita akhirnya Naaman mengikuti apa yang Elisa mau. Dan dia mandi di sungai Yordan 7 kali, dia benamkan dirinya 7 kali. Maka ke hari ke-7, maka di firman Tuhan berkata, tubuhnya ditahirkan atau tahir dari kusta. Karena kuncinya patuh, saudaraku. Bertindak setelah Daud dengar perintah Tuhan, dia patuh. Dan dia bertindak dengan yakin. Dia kejar musuh itu dengan 600 orang. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu murid-murid Petrus dan teman-teman hampir tenggelam di tengah malam, Yesus datang. Mereka penuh ketakutan, Yesus yang datang Tuhan tapi dikira hantu. Akhirnya Yesus bilang, Petrus, singkat cerita akhirnya, Petrus bilang, kalau engkau Tuhan, izinkanlah aku berjalan menghampirimu. Tuhan bilang, Petrus, gini. Begitu Petrus patuh, Petrus berpikir panjang, Pak Petrus bisa berjalan di atas air, saudaraku. Saudaraku, karena Petrus yakin. Daud juga demikian. Untuk memperkuatkan kepercayaannya kepada Tuhan, Daud katakan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud dia bertindak dengan yakin, dia patuh apa yang Tuhan bilang, iya dan amin. Dia tahu sekali Tuhan tidak pernah berdusta. Dan dia tahu sekali bahwa baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yang ketiga, bagaimana cara Daud memperkuat kepercayaannya? Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat yang ke-10. Daud tidak berputus asa. Ayat 10. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Bukan perkara mudah Daud untuk mencapai semua itu. Jadi hal bagaimana cara Daud memperkuat kepercayaannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud tidak berputus asa. Tidak mudah menyerah. Saudara, waktu dia berjalan dengan 600 orang, tapi di tengah perjalanan tentara orang-orangnya berkurang, tinggal 400 karena 200 nggak mampu lagi. Apakah Daud terus takut? Apakah Daud mengurungkan niatnya? Apakah Daud terus berputus asa? Atau menyerah, tidak lagi mau maju mengejar itu? Tidak, saudara. Sekalipun tentaranya berkurang, saudara, Daud tidak berputus asa, Daud tetap maju. Saudaraku, di tengah-tengah keadaan ini, saudara, banyak kali orang, bahkan tidak sedikit anak Tuhan mulai berputus asa, mulai pesimis dengan keadaan ini, pesimis tentang masa depannya, pesimis tentang banyak hal, saudara, dalam hidupnya, dalam karirnya, dan lain sebagainya. Karena keadaan yang sepertinya masa sulitnya sangat menjepit, saudara, seperti yang dialami oleh Daud. Banyak tanpa tersadar, saudara, orang mulai banyak yang berputus asa, sepertinya kehilangan pengharapan dan tidak punya pengharapan lagi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar, saudara. Cara ketiga yang Daud untuk memperkuat kepercayaannya, dikatakan, yang Daud lakukan adalah dia tidak mudah menyerah atau tidak mudah berputus asa. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita lihat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 43 sampai 45. Elia pun tidak berputus asa. 1 Raja 18 ayat 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. 4. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan
turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. 45. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Di tengah-tengah masa kekeringan yang panjang, Ahab berdoa menyerah kepada Tuhan. Mungkin orang-orang sekitar Elia, maksud saya Elia berdoa kepada Tuhan. Orang-orang sekitar Elia mungkin berkata, percuma, kekeringan sudah panjang dan lama. Tapi Elia tetap berharap kepada Tuhan, dia tidak berputus asa, dia tidak mudah menyerah sekalipun banyak orang mungkin berkata, nonsen. Bukan sampai situ saja, waktu Elia berkata kepada bujangnya, coba lihat, naik ke bukit, lihat ada tanda-tanda hujan enggak? Bujangnya naik dan turun lagi kepada Elia dan berkata, aduh Pak Elia, jangankan lihat awan, tanda-tanda sedikit aja pun mau hujan tidak ada. Tapi untuk kedua kalinya Elia suruh lagi bujangnya, coba engkau naik lagi ke bukit, lihat. Bujangnya kembali turun. Ya berkata, enggak ada apa-apa. Terus sampai ketujuh kalinya Elia tidak berputus asa. Elia tidak mudah menyerah. Dia tahu bahwa Allah yang berjanji kepadanya adalah Allah yang selalu akan menepati. Dia tahu janji Allah yang berjanji kepadanya adalah Allah yang setia. Sehingga 7 kali Elia bilang kepada bujangnya, naik lagi engkau ke bukit. Bujangnya naik lagi ke bukit dan beri kabar kepada Elia. Kabarnya begini, Tuan Elia, sekarang cuma aku lihat ada cuma segumpal awan hitam, segumpal setelapak tangan awan hitam. Ini perkara yang sangat kecil, ya. Bujangnya cuma bilang, aku nggak lihat apa-apa. Cuma itu ada awan hitam sebesar kepalan tangan kira-kira. Saudara, coba diberkata begitu. Bujangnya berpikir enggak mungkin ini tanda hujan, tidak. Tapi waktu Elia dengar itu, Elia berkata, inilah Tuhan akan genapi janjinya. Dia bilang, bujangnya beritahu kepada Ahab, ya supaya dia siap-siap, Raja Ahab. Karena hujan akan turun. Dan nyatanya betul, hujan turun. Saudara, Elia tidak kehilangan pengharapan. Elia tidak mudah menyerah. Elia tidak mudah berputus asa. Sebagaimana Daud tidak mudah menyerah. Dari 600 orang tinggal 400. Dia tadi berpikir mungkin 600 saja belum tentu bisa mengalahkan jumlah musuhnya Amalek. Sekarang kurang lagi tinggal 400. Tapi Daud tidak mudah berputus asa. Daud tidak mudah menyerah. Dan saudara, Daud akhirnya melakukan perjalanan. Tengah keadaan demikian, jangan juga kita mudah berputus asa, mudah kita menyerah. Aduh, udahlah, aku nggak percaya, aku pasti gagal, aku ini itu dan lain sebagainya di tengah-tengah keadaan ini. Saudara, aku percaya di tengah-tengah keadaan aku akan rontok habis. Aku percaya usahaku akan hancur. Saudara, jangan kita mudah menyerah, jangan kita mudah berputus asa. Tetap memperkuat kepercayaan kepada Tuhan. Ya, sebagaimana Daud lakukan itu. Saudara, akhirnya Daud terus pergi mengejar musuhnya. Dan apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Akhirnya Daud bisa mengejar musuhnya, bukan saja mengejar tapi mengalahkan musuhnya. Sehingga bisa membawa kembali apa yang pernah hilang. Ayat 18 sampai 20, ayat pokok kita, ayat pokok 1 Samuel 30. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Terus, tidak ada yang hilang pada mereka dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Saudara lihat, tidak ada yang hilang dari yang kecil sampai yang besar. Tuhan luar biasa. Saudara,
sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Saudaraku, ayat 20. Daud mengambil segala kambing, domba dan lembu semuanya itu, digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Bahkan ada dan lain sebagainya. Saudaraku, akhirnya Daud bisa mengambil kembali apa yang pernah hilang. Saudaraku, ya, Daud ambil, tidak ada satupun dikatakan yang hilang, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Saya percaya melalui memperkuat kepercayaan kita, saya percaya Tuhan akan pulihkan keadaan saudara dan saya. Tuhan juga bisa pulihkan bangsa dan negara kita melalui doa-doa kita. Saudaraku, Tuhan akan pulihkan ekonomi saudara, Tuhan akan pulihkan kebahagiaanmu dan pengharapanmu dan lain-lain sebagainya. Saudara, di tengah-tengah keadaan itu, mari sebagaimana Daud, jadilah kita Daud di akhir zaman. Kita tetap memperkuat kepercayaan kita melalui apa? Doa, ya. Kemudian bertindak, pegang janji Allah, bertindak dengan yakin, saudaraku. Dan tidak mudah berputus asa, tidak mudah menyerah. Mungkin hari-hari ada beberapa hal yang telah hilang dari hidup kita. Mungkin ada engkau yang berkata, hari-hari ini Pak Pendeta, aku telah kehilangan mata pencarian pekerjaanku. Sepertinya hari-hari ini Pak Pendeta, aku juga sudah kehilangan masa depanku. Bahkan mungkin ada yang berkata, hari-hari ini aku sedang kehilangan kesehatanku. Apalagi yang hilang. Bahkan mungkin hari-hari ini ada kita mulai kehilangan kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan. Kita mulai acuh tak acuh lagi kepada Tuhan. Kita mulai berpikir, udahlah percuma, aku tetap berdoa, berharap dan setia kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada yang sedang hadapi hal itu. Sepertinya ini telah hilang dalam hidupmu. Mungkin hari-hari ini ada engkau yang kehilangan semangat kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kau ada bahkan mulai kehilangan kasihmu kepada Tuhan. Saudara, siang hari ini, apa yang pernah hilang, saudara, tetap Tuhan akan kembalikan semua itu sebagaimana Daud akhirnya meraih kembali apa yang pernah hilang. Saudaraku, adakah engkau yang mungkin kehilangan pengharapan hari-hari ini? Kehilangan masa depanmu, kehilangan pekerjaanmu, saudara tetap memperkuatkan kepercayaan. Dan melalui doa, melalui percaya atau taat akan firman Allah. Dan tidak mudah berputus asa atau tidak mudah menyerah. Tuhan ada bersama saudara, Tuhan ada bersama dengan kita semua. Tuhan tidak tinggalkan saudara dan saya di tengah-tengah situasi, kondisi apapun. Dan Tuhan mampu memelihara, membela setiap umat-umatnya di tengah-tengah situasi, kondisi apapun yang terjadi. Tetap perkuat kepercayaan kita. Ya, tidak semakin melemah, tapi semakin kuat dan semakin percaya dan percaya sungguh kepada Tuhan. Semakin beriman, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan bagimu tidak ada yang mustahil. Saya jemput sama-sama bangkit berdiri. Akhirnya Daud kita lihat memperoleh semua yang pernah hilang dari hidupnya. Daud mendapat kemenangan yang luar biasa. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Adakah yang hilang dari hidup kita hari-hari ini? Di tengah-tengah keadaan yang mungkin kesulitan, masalah, kesukaran yang menghimpit hidup kita hari-hari ini. Tapi saudara, tetap kita memperkuat kepercayaan kita melalui Melalui doa, melalui ketaatan atau patuh akan firman Tuhan. Dan kita tidak mudah menyerah karena Allah ada bersama saudara, bersama saya. Dialah pembela, penolong kita yang sungguh. Saudaraku, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Ada satu pujian lama berkata, hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kaki Yesus, jiwaku sentosa.
Haleluya. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya, di bawah kakinya Yesus. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepada, hanya ku bisa lari. Haleluya. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya, di bawah kakinya Yesus. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Mungkin ada kita yang hari-hari ini, saudara, sedang menghadapi keadaan yang sangat terjepit seperti Daud. Saudara, satu hal, tetap perkuat kepercayaanmu kepada Tuhan. Tetap percaya dengan sungguh. Haleluya. Tetap beriman dengan sungguh. Melalui apa? Melalui kita terus punya hubungan dengan Tuhan melalui doa. Melalui kepatuhan kita, ketaatan kita akan firman Allah. Bahkan kita tidak mudah untuk menyerah atau berputus asa. Haleluya, kita akan melihat kemenangan yang Tuhan janjikan menjadi bagian saudara dan saya. Apa yang pernah hilang dari hidup kita, saudara, hari-hari kemarin datang hanya pada Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, nanti Ibu Gembala berdoa. Hanya ku bisa lari. Oh, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya, di bawah kakinya Yesus. Bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Haleluya, haleluya. Mengamankan Tuhan Ya, di dalam persoalan masalah yang kami Amin. hadapi. Kami hanya bisa dapat lari kepada Tuhan. haleluya. Karena di bawah kaki Tuhan kami boleh merasakan ketenangan Tuhan. Ya, pertolongan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. ya, Biarlah kami tetap menguatkan iman kami kepada Tuhan. amin. Kami hanya dapat menaruh kepercayaan kami yang besar kepada Tuhan. Amin. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang mampu melakukan segala perkara Tuhan. Ya, Engkau mampu melepaskan segala beban-beban kami ya Amin. Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang baik, ya, Allah yang luar biasa Tuhan. Terima Oleh sebab kasih. itu kami mau hidup di dalam Tuhan. Kami mau hidup
dengan kekuatan kuasa Amin. firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Allah senantiasa memberikan kemenangan di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menguatkan kami Tuhan. Firman-Mu telah menghibur kami. Bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti, ada pertolongan yang pasti Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan memberkati setiap pemberian tangan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita jalankan persembahan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Puji Tuhan, Tuhan kiranya membalas, memberkati setiap korban persembahan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Saudara, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada jemaat yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti acara ini, kita berdoa supaya minggu depan kiranya Tuhan menghendaki, kalau Tuhan kehendaki kita akan mulai ibadah secara langsung lagi atau ibadah tatap muka kembali di gereja nanti ada pengumuman berikut. Kita berdoa saja kalau Tuhan kehendaki minggu depan kita mulai lagi beribadah di gereja, dan minggu depan ada perjamuan kudus yang bertugas juga sudah diberitahu. Saudara, nanti akan kami beritahu kemudian melalui Facebook GBDI Cikarang atau melalui wadah-wadah atau rayon-rayon. Saudara, memang YouTube kita hari ini ada sedikit masalah saudara, sehingga melalui Facebook saja, tapi nanti kami akan switch ke YouTube puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa untuk bangsa dan negara ini supaya Tuhan campur tangan, Tuhan tolong senantiasa supaya Tuhan pulihkan kita kembali bisa lepas dari pandemi COVID-19 ini saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ada, baik yang ada di tengah-tengah bait Tuhan pagi ini, bahkan juga yang ada di rumah mereka masing-masing, saya percaya Tuhan Allah yang sama juga memberkati, melawat saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mungkin masih ada yang sedang sakit, dan yang mungkin sedang punya pergumulan, supaya Tuhan campur tangan, Tuhan tolong senantiasa. Saudara, kalau saudara tetap ingin memberi donasi untuk pembelian tanah belakang gereja, tetap rekeningnya tentu sudah ada, saudara sudah tahu. Puji Tuhan, tidak ada hal lain lagi kami beritahukan. Sekali lagi kita berdoa, sekali lagi mudah-mudahan minggu depan kalau Tuhan kehendaki kita sudah bisa berdoa, beribadah dengan secara di gereja lagi. Puji Tuhan, berdoa sudah. Mari saya jemput sama-sama bangkit berdiri, kita akan tutup dan akhiri ibadah ini. Kami memuji kebesaran-Mu.
kasih Maha Besar Bapa dalam kerajaan sorga. Engkau sudah pimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Sehingga kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kami percaya kami pulang tidak sebagaimana dengan kami datang, namun kami pulang dengan membawa berkat dan kemenangan yang datang daripada Tuhan sendiri. Demikian juga Tuhan kiranya melihat dan membalaskan setiap korban persembahan umat-Mu. Apa yang sudah mereka beri dengan penuh sukacita, kiranya Tuhan balaskan sesuai janji daripada Engkau. Mereka yang membawa mengembalikan milik-Mu lewat persepuluhan, nyatakan janji-Mu Tuhan, Kau akan bukakan tingkap-tingkap langit-Mu untuk mencurahkan berkat-Mu atas mereka. Bapa kiranya memberkati seluruh anak-anak-Mu dan hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam tugas pelayanan yang kudus pada pagi hari ini. Bahkan memberkati juga seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan baik yang ada di tempat ini, bahkan di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka semua, baik berkat atas kesehatan, atas rumah tangga, atas mata pencarian, usaha pekerjaan, bahkan mereka yang masih duduk di bangku sekolah dan lain sebagainya. Supaya terus di tengah-tengah kehidupan umat-Mu, mereka melihat dan merasakan kebaikan dan kemurahan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya. Tuhan lawati umat-Mu yang sehari-hari ini sedang dalam keadaan sakit, baik Ibu Sumali, bahkan yang lain-lain Tuhan yang kami tidak sebutkan satu persatu. Tuhan, dari tempat ini kami bersatu berdoa di dalam nama Yesus. Turunlah kuasa-Mu atas mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih juga baik Bapak Martin dan semuanya Tuhan. Terima kasih. Yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan. Dan dalam pencobaan Tuhan berikan kemenangan, yang berkekurangan Tuhan akan mencukupkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur Bapak, jadikan kami terus setia dan dalam pengiringan kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Yesus Kristus, sukacita serta penghiburan daripada Roh Kudus, turun atas kita semua, mulai siang ini sampai Maranatha, di kembali datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah ini. Bapa, terima kasih. Kita yang percaya berkata,